Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Taurik Absor, NIM 20030249. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi kualitas air yang sudah diberikan dari materi pertama hingga materi terakhir. Yang pertama, pengenalan alat. Pengenalan alat kualitas air dibagi menjadi 3, yaitu faktor fisika, kimia, dan biologi. Faktor fisika terbagi atas 3, kecerahan, suhu, dan padatan terlalu total. Kecerahan sendiri diukur dengan alat sejenis, yaitu berupa piringan hitam dan putih. Suhu sendiri diukur dengan cara menggunakan alat termometer, terdiri dari termometer alkohol, air raksa, dan digital. Padatan terlalu total biasanya diukur dengan kertas saring melipor dengan ukuran pori-pori 0,45 mikron. Yang kedua yaitu alat faktor pengukuran kimia perairan. Yang satu, oksigen terlarut. Penentuan oksigen terlarut dalam suatu perairan dapat dilakukan dengan menggunakan metode Winkler. Dan yang kedua yaitu pH. pH atau derajat keasaman diukur dengan menggunakan pH meter dan juga pH indikator. Pengukuran dengan alat faktor parameter biologi. Yang pertama dengan menggunakan plankton. Pengambilan sampel plankton dengan menggunakan plankton net. Dengan prinsip ini, plankton dapat mudah untuk ditangkap. Yang kedua, dengan menggunakan bentos. Pengambilan sampel bentos dengan menggunakan server net, di mana substans ini dapat ditemukan di dasar perairan dan disaring menggunakan server net ini. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi yang kedua, yaitu mengenai unsur-unsur material air. Unsur material pada perairan, yang pertama yaitu disolvent oksigen. Oksigen yaitu kandungan oksigen terlarut dalam air. Nilai DO yang biasanya diukur menunjukkan jumlah oksigen yang ada pada air tersebut. Semakin besar nilai DO pada air, menunjukkan kualitas air yang baik. Begitu juga sebaliknya. Kedua yaitu karbon dioksida. Kualitas air yang baik menunjukkan kadar kurang lebih sedikit yaitu 5 mg per liter. Yang ketiga yaitu pH dan alkalinitas. Merupakan derajat keasaman atau kebasaan yang dimiliki oleh suatu perairan. Yang keempat yaitu kecerahan dan juga kekeruhan. Merupakan jarak pandang yang masih terlihat pada kedalaman tertentu. Kekeruhan merupakan tercampurnya sedimen-sedimen pasir yang berada di dasar perairan, yang dilibatkan biasanya oleh air hujan. Dan yang kelima yaitu biological oxygen demand. Merupakan kebutuhan oksigen biologis untuk mengukur proses-proses biologis, khususnya aktivitas dalam mikroorganisme yang ada pada perairan tersebut. Yang keenam yaitu chemical oxygen demand. Merupakan jumlah oksigen yang dibutuhkan dalam proses oksidasi kimia. Dengan mengukur nilai COD, akan diperoleh jumlah oksigen yang dibutuhkan untuk proses oksidasi di situ. Dan yang ketujuh, ion-ion yang ada di perairan, yaitu ion utama, ion minor, dan juga ion Rayleigh. Selanjutnya saya akan membahas tentang materi yang ketiga, yaitu analisa sifat kimia air. Analisa sifat kimia air dapat dilakukan dengan beberapa alat, yaitu pertama derajat keasaman, oksigen terlarut, karbon dioksida, dan juga alkalinitas. Derajat keasaman sendiri yaitu menggunakan alat bahan dengan pengukuran pH atau pH meter. Sedangkan oksigen terlarut dilakukan dengan cara mengambil sampel air dari danau dan dimasukkan ke dalam botol Winkler. Untuk karbon dioksida, alat yang dipakai yaitu pipet Mohr dan juga pipet volumetrik. Dan cara menentukan alkalinitas dengan alat-alat yang dipakai pada penentuan adalah pipet Mohr, burette, pipet volumetrik, tebu takar, air Meyer, dan juga aluminium foil. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang materi keempat dari kualitas air.
yaitu kecerahan dan kekeruhan. Kecerahan merupakan ukuran transparansi perairan yang diamati secara visual. Dengan menggunakan keping seci, kecerahan perairan dipengaruhi oleh kandungan bahan-bahan halus yang terdapat pada dasar perairan. Kecerahan suatu perairan menentukan sejauh mana cahaya matahari dapat masuk ke dalam perairan tersebut. Adapun cara melakukan pengukurannya melalui prosedur penggunaan safety disk. Yang pertama yaitu siapkan alat dan tentukan lokasi yang harus diukur di mana letak perairan tersebut kecerahannya. Kemudian ukur dan setelah itu hitung dari dalam dan juga ketika safety disk tersebut masih terlihat di perairan. Yang kedua yaitu kekeruhan. Kekeruhan menggambarkan sifat optik air yang ditentukan berdasarkan banyaknya cahaya yang diserap pada perairan. Prosedur penggunaan tordidometer yaitu untuk melakukan pengukuran terhadap kekeruhan, yaitu mempersiapkan alat dan bahan, memasangkan menyambungkan turbidimeter dengan sumber listrik. Yang ketiga yaitu larutan standar diletakkan di pada sampel turbidometer. Dan yang keempat, lakukan pengukuran dengan menyesuaikan nilai pengukuran. Yang kelima, sampel dimasukkan pada tempat pengukuran sampel. Dan yang keenam, yaitu membaca skala. Terus lakukan 3 kali, menekan tombol pengulangan pengukuran untuk setiap pengulangan. Berikutnya saya akan menjelaskan tentang materi kita yang kelima tentang kualitas air, yaitu berjudul pencemaran air terhadap budidaya ikan. Pencemaran air pada budidaya ikan yaitu tentang pencemaran yang dimasukkan terhadap makhluk hidup, zat energi, atau komponen lain ke dalam air. Pencemaran air biasanya diakibatkan oleh masuknya beberapa bahan pencemar atau polutan berupa gas, bahan-bahan terlarut, dan juga partikulat. Pencemaran air terhadap budidaya ikan akan mengganggu ekosistem yang ada di dalamnya. Pencemaran perairan dapat menurunkan parameter-parameter penting yang dapat mempengaruhi ekosistem ikan dan juga mempengaruhi siklus hidup pada ikan tersebut. Salah satu pencemaran dalam ekosistem budidaya ikan yaitu kadar fosfat yang tinggi. Kadar fosfat yang tinggi pada kolam budidaya dapat disebabkan karena penggunaan pupuk yang digunakan pembudidaya pada awal pengolahan dasar kolam. Kadar amoniak yang tinggi disebabkan oleh penumpukan kotoran biota budidaya dan hasil kegiatan jasa teknik di dalam pembusukan yang ada pada ekosistem budidaya ikan di situ. Dan sekarang saya akan menjelaskan materi yang keenam tentang kualitas air yang berjudul pengaruh pakan terhadap kualitas air. Pakan ikan salah satu faktor yang berpengaruh terhadap pertumbuhan ikan budidaya. Pakan yang berkualitas merupakan faktor penting yang menentukan keberhasilan budidaya ikan. Salah satu cara untuk menekan biaya pakan adalah dengan penggunaan pakan secara efisien, baik dalam pemilihan jenis, jumlah, dan cara pemberian pakan yang baik tergantung kebiasaan ikan tersebut. Pakan merupakan unsur terpenting dalam menunjang pertumbuhan dan kelangsungan hidup ikan. Dalam pemberian jumlah pakan, pemberian pakan secara berlebihan atau biasa disebut ad libitum merupakan salah satu cara pemberian pakan yang biasa diberikan pada fase larva ikan sampai ukuran benih ikan pada suatu hatchery. Dan yang kedua, memberikan pakan sekenyangnya. Pemberian pakan sekenyangnya adalah suatu usaha pada pembudidaya ikan untuk melakukan pemberian pakan ikan yang dibudidayakan dengan jumlah maksimal. Hal ini dapat dilakukan jika ikan budidaya yang benar-benar sudah diketahui daya tampung lambungnya secara maksimal akan dioptimalkan dalam proses pemberian pakan. Dan yang ketiga yaitu pemberian pakan yang dibatasi. Pemberian pakan yang dibatasi ini dilakukan dalam suatu usaha budidaya perikanan yang dikarenakan setiap hari dibatasi berdasarkan hasil suatu penelitian dengan jumlah pakan tertentu akan diperoleh pertumbuhan ikan yang optimal pada pembudidayaan ikan tersebut. Metode pemberian pakan. Seperti yang tadi dibilang, pemberian pakan yaitu dapat dilakukan dengan cara metode tangan. Pemberian tangan yaitu dengan cara memberi pakannya secara langsung. Yang kedua yaitu pemberian metode pakan secara mekanik.
Pemberian pakan dengan cara menggunakan alat bantu pakan yang digerakkan oleh tenaga mekanik, seperti demand feeder dan automatically feeder yang biasa digunakan pada budidaya ikan di kolam air tawar. Yang ketiga yaitu pemberian pakan di hatchery. Proses pemberian makan pada hatchery ini biasanya digunakan alat bantu dalam proses pemberian pakan pada ikan air tawar dan juga air laut. Dan pada materi terakhir, saya akan menjelaskan tentang pemanfaatan air terbuang terhadap budidaya ikan. Air terbuang terhadap budidaya ikan yaitu air limbah budidaya. Aquaculture merupakan kegiatan budidaya yang dinamis dan berorientasi pada produksi, sehingga melibatkan cukup banyak faktor dalam pelaksanaannya. Faktor penting dalam pencapaian produksi aquaculture diantaranya meliputi pakan dengan kualitas dan kuantitas, pengolahan kualitas air, dan juga limbah. Kekurangan tersebut terutama dirasakan pada budidaya ikan intensif berbasis pelet. Sebanyak 36% dari total jumlah pakan yang masuk ke perairan akan dilepas menjadi padatan tersuspensi. Banyaknya padatan tersuspensi tersebut selanjutnya akan mempengaruhi pola pertumbuhan dan komposisi pada mikroba yang terbentuk yang kemudian akan berdampak terhadap sulit tercapainya pengendalian mikroba pada kondisi optimum pada perairan budidaya pada ikan. Untuk menanggulangi hal tersebut, biasanya para pembudidaya ikan melakukan atau membuat filter air. Cara membuat filter air yaitu pertama sediakan sebuah bak atau kolam dengan kedalaman 1 meter sebagai bak penampungan. Bersihkan semua bahan, yaitu batu, kerikil, ijuk, dan pasir, sampai kotoran yang terbuang hingga bersih. Buatlah bak penyaringan dari galon atau drum bekas dan juga beri keran pada ketinggian 5 cm dari dasar galon tersebut. Isi pula galon tersebut dengan ijuk, pasir, ijuk tebal, pasir halus, arang, tempurung kelapa, baru kerikil, dan juga batu-batu lainnya. Hal inilah merupakan filter air yang berfungsi untuk menyaring air yang ada pada kolam budidaya ikan agar kembali menjadi bersih. Sekian dari hasil rangkuman saya pada kualitas air dari materi 1 sampai 7, lebih kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.